Terima kasih pada para mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa mendengar suara saya? Kalian bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa? Oke, bagus. Oke. Ya. Apakah dari yang sudah dibaca oleh kalian ada yang mau ditanyakan? Apakah ada materi yang tidak dipahami untuk ditanyakan pagi ini? Baik, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba soal ini ya. Ketahui persamaan permintaan terhadap suatu produk adalah sebagai berikut. Q sama dengan 6.000 kurangi 4P. Ya. Di mana P ini dalam rupiah per unit dan Q dalam unit. Ya. Nah, tentukan berapa harga yang harus ditetapkan agar diperoleh total penerimaan hasil penjualan sebesar mungkin. Ya, pada soal seperti ini. Ya. Berapa harga yang harus ditetapkan agar diperoleh total penerimaan hasil penjualan sebesar mungkin. Ya. Nah, pertanyaan kedua adalah berapakah total penerimaan maksimum tersebut? Gitu. Nah, sebelum menjawab soal ini, ya, sebelum menjawab pertanyaan inti dari soal ini, misalnya begini, saya ada beberapa pertanyaan. Ya. Misal harga ya, yang ditetapkan adalah Rp 100 per unit. Kalau harga yang ditetapkan adalah Rp100 per unit, berapa banyak kuantitas yang diminta? Pak, kalau misalnya harga barang itu Rp100 per unit, berapa kuantitas yang diminta? Yang bisa menjawab, silakan menyebutkan namanya dulu ya. Siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Ada bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah ya. Jawabannya 5.600 unit. Dari mana?
Ya. Di sini kan P-nya Rp100 per unit. Ya. Nah, kemudian nilai ini disubstitusikan ke dalam persamaan P ini. Ya. Nah, ini menjadi berapa? Sama dengan 6.000 dikurangi 4 dikali 100. Ya. Itu 6.000 dikurangi 4, 100. 5.600 unit. Ya. Nah, berapa total penerimaan atau total revenue? Ya. Apabila harganya Rp100 per unit. Ya. Jadi kalau harganya Rp100 per unit, maka barang yang diminta adalah sebanyak 5.600 unit. Ya. Sehingga total revenue-nya menjadi ya, Rp 100 per unit dikali 5.600 unit. Nah, sama dengan berapa? 560.000 rupiah. Ya. Jadi kalau harga barang itu Rp100 per unit, maka akan diminta sebanyak 5.600 unit. Ya. Sehingga kalau terjual semuanya akan diperoleh total revenue sebesar Rp100 per unit dikali 5.600 unit. Ya. Menjadi Rp560.000. Apakah ada yang tidak dipahami? Bisa dipahami tidak? Ya, sekarang begini, tadi kan harganya Rp100 per unit. Ya. Nah, bagaimana kalau saya naikkan harganya? Ya, bisa saya naikkan harganya menjadi, ya, misalnya saya naikkan jadi Rp200 per unit. Maka kuantitas yang diminta berapa unit? Siapa bisa menjawab? Siapa bisa menjawab? Berapa banyak kuantitas yang diminta? Kalau harga yang ditetapkan adalah sebesar Rp200 per unit. Salsa Pak, mau nyoba? Ya, salsa. Siapa? Dia salsa bila? Ya. Betul, salsa bila. Salsa dan salsa bila sama tidak? Maksudnya. Salsa. Apakah bisa mendengar suara saya? Salsa. Salsa bisa mendengar suara saya? Salsa. Atau mahasiswa lain juga boleh mencoba. Salsa terputus rupanya. Salsa. Masih bisa mendengar suara saya? Atau mahasiswa lain ada yang mau menjawab? Salsa masih mau menjawab pertanyaan saya? Iya Pak. Salsa masih bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Ya, ini masih mau menjawab tidak? Salsa? Iya Pak. Masih mau menjawab pertanyaan saya tidak? Iya Pak. Ya, berapa jawabannya? Isinya 4.800.
Jawabannya 4.800. Dapat dari mana? Coba Iya. diuraikan. Coba diuraikan. P-nya itu kan 200, Pak. P-nya 200, betul. Lalu dimasukkan ke Q. Ya. Lalu dimasukkan ke Q, 6.000 dikurang 4 dikali 200. 4 dikali 200. Nah, jadi Ya, berapa? jadi 6.000 dikurang 800 sama Ya. dengan 4.800 per unit. 6.000 dikurangi 800 jadinya 4.800. Bentar, Pak. Izin jawab, Pak. Taruh. Bentar. Pak, 5.200, Pak. 5.200. Nah. Ya. Kemudian setelah itu berapa total penerimaannya? Total penerimaannya berapa? Izin menjawab, Pak. Sebentar, ini masih 200. Berapa? Diulang. 200 dikali 5.000. 200 dikali 200, Pak. Dikali 5.200. Oke. 200 rupiah per unit dikali 5.200 unit. Ya, Pak. Dikali 5.200 unit. Nah, berapa? Jadi 1.040.000, Pak. 1.040.000. Betul. Ya, Pak. Ini adalah total penerimaannya. Ya. Nah, jadi Salsa yang menjawab. Satu rangkaian. Salsa mendapat skor 3. Oke. Lanjutkan lagi, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika harga ini naik, ya, dari 100 rupiah menjadi 200 rupiah, maka total penerimaan naik dari 560.000 menjadi 1.040.000, ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dengan menaikkan harga sebesar-besarnya, ya, akan diperoleh total penerimaan yang sebesar-besarnya? Dengan kata lain, kita dapat menentukan harga ini tanpa batas sebesar mungkin agar bisa diperoleh total penerimaan sebesar mungkin. Apakah itu berarti demikian? Siapa yang mau coba menjawab? Ya, saya ulangi. Pertanyaan saya adalah, di sini kita melihat bahwa ketika harga dinaikkan menjadi dari 100 rupiah per unit menjadi 200 rupiah per unit, maka total penerimaan naik dari 560.000 rupiah menjadi 1.040.000 rupiah. Nah, apakah ini berarti bahwa semakin tinggi kita menetapkan harga, maka penerimaan total akan semakin tinggi pula, ya. Dengan kata lain, apakah dengan menetapkan harga sebesar-besarnya kita dapat mendapatkan total penerimaan yang sebesar-besarnya juga? Dengan kata lain, apakah kita bisa meningkatkan harga ini sebesar kita mau agar didapat total penerimaan yang sebesar mungkin? Siapa yang bisa menjawab? Izin jawab, Pak. Ya, silahkan. Taruh. Ya. Untuk jawabannya tidak, karena tergantung dari harga tersebut kualitasnya, kuantitasnya itu. Bagaimana diulang? Kurang paham saya. Gimana? Intinya harga tidak, karena harusnya harga barang tersebut sama dengan si kualitas barang. Ini di sini di soal ini tidak tahu. Jadi ada titik di mana ini apa coba? Intinya gini, Pak. Jadi si barang tersebut, ya, Pak. Ini apa coba?
Pemahaman saudara nih Ki, di sini apa maksudnya Ki ini? Barang tersebut mempunyai titik harga Pak, maksimal harga. Bukan Ki, ini apa? Jadi Pertanyaan saya kalau Ki itu bisa apa? samanya Pertanyaan Ki, saya Ki itu apa? Ki, Ki di jumlah sini barang, apa? Ya? Apa? Ki di sini apa? jumlah barang Pak, Apa? jumlah barang, jumlah barang. Jumlah atau kuantitas barang ya, jumlah atau kuantitas barang. Nah, di Ya, soal ini yang dipermasalahkan ya, ini keterkaitan antara harga dan kuantitas ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita dapat menentukan ya harga sebesar mungkin untuk mendapatkan total penerimaan sebesar mungkin? Apakah demikian dan apa alasannya? jawabannya kalau soal itu berarti iya Pak, Jadi kita dapat karena menentukan semakin banyak barang tersebut diproduksi, karena semakin banyak kita memproduksi barang tersebut, semakin banyak juga duit yang kita terima. Enggak, saya nggak tanyakan hubungan antara kuantitas dengan ini. Saya nggak tanyakan hubungan antara kuantitas dengan total penerimaan. Yang saya tanyakan adalah hubungan di antara harga, ya, antara harga dengan total penerimaan. Apakah apakah dengan menetapkan harga sebesar mungkin kita akan mendapatkan total penerimaan sebesar mungkin? Pertanyaan itu. Yang lain, masalah yang lain ada yang mau mencoba menjawab? Mahasiswa lain ada yang mau coba jawab? Coba ya. Seandainya saya harganya saya naikkan lagi, ya. Kalau saya naikkan lagi harganya, ya, apakah total penerimaan akan naik lagi? Siapa yang bisa menjawab? Siapa bisa menjawab? Seandainya, ya, harga saya naikkan lagi, maka apakah total penerimaan akan naik lagi? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Jawabannya semakin naik lagi. Semakin naik lagi. Jadi kalau harga saya naikkan lagi, maka total penerimaan akan naik lagi, begitu. Ya, betul begitu? Iya Pak. Coba ya kita buktikan betul yang Betul. sudah katakan. Ya, misal harganya sekarang ya sama dengan Rp 1.500 per unit. Ya. Kita naikkan lagi nih harganya dari Rp200 jadi Rp1.500 per unit. Ya, maka Q-nya berapa? 6.000 dikurangi 4 dikali T. 6.000 dikurangin 4 dikali 1.500. 6.000. 6.000 dikurangi berapa? 6.000. Berapa 6.000 dikurangi 6.000? 6.000. Nol, nggak ada yang beli. Karena 0. ya berarti total penerimaannya berapa? 0 dikali Rp 1.500 per unit. Jadi 0 penerimaannya. Ya Pak, 0. Tidak ada yang beli karena harganya terlalu tinggi. Ya, jadi belum tentu dengan kita menaikkan harga maka penerimaan total dari hasil penjualan ini akan menjadi besar juga, belum tentu. Tergantung ya, karena
apa namanya tuh, kenaikan harga itu akan berpengaruh pada permintaan, ya. Mungkin ketika barang itu murah, banyak yang beli. Tapi ketika harga itu sudah terlalu tinggi, permintaannya jadi berkurang. Ya, sehingga barang itu yang membelinya jadi lebih sedikit. Ya, konsumen membeli lebih sedikit. Ya. Jadi memang sampai harga tertentu, ya, sampai harga tertentu total revenue masih naik, ya, tapi sampai batas tertentu, ya, bisa jadi turun lagi. Jadi di sini ada titik optimalnya, ya, ada titik optimalnya. Nah, itulah yang ditanyakan di dalam soal ini, ya. Nah, harga yang harus ditetapkan itu berapa? Ya, berapa harga yang harus ditetapkan? Ini inti pertanyaannya, ya. Agar diperoleh total penerimaan yang sebesar mungkin, ya. Jadi harga ini tidak boleh sembarangan, ya, harus berapa? Nah, itu yang jadi pertanyaan, ya. Nah, bagaimana mengerjakan soal ini? Ya, ini adalah soal mengenai apa namanya itu, fungsi kuadrat sebetulnya. Ya. Nah, ya, ini apa namanya itu, persamaan untuk, itu ada suara apa ya? Kayak polisi. Itu ada suara apa ya di belakang? Asal. Asal, Pak. Ya. Nah, ini adalah persamaan permintaan, ya. Q sama dengan 6.000 dikurangi 4P. Nah, total penerimaan, ya, tentu saja adalah harga satuan dikali jumlah yang diminta, ya. Total revenue adalah harga satuan dikali kuantitas yang diminta. Dan di sini TR menjadi apa? P dikali I. P dikali 6.000, ya, dikurangi 4P. Ya. Ya, TR sama dengan, ya, 6.000P dikurangi 4P pangkat 2. Ya. Nah, sekarang agar TR mencapai nilai maksimum, maka nilai P harus berapa? Ya. Rumusnya apa? Min B pada 2A. Ya. Nah, di sini B-nya adalah 6.000 pada 2 kali A, ya. Pada 2 dikali min 4. Nah, ya. Nah, ini kalau dihitung berapa? 750. Ya. Nah, jadi harga itu harus, agar TR maksimum, maka harga yang harus ditetapkan adalah Rp 750 rupiah per unit. Ya. Nah, pada saat harga 750 rupiah per unit, berapa permintaan? Ya. Maka Q sama dengan 6.000 dikurangi 4 dikali P. Ya. Sebenarnya 6.000 dikurangi 3.000. Betul?
Betul. Jadi pada saat harganya Rp750 per unit, maka kuantitas yang diminta ya itu sebanyak 3.000 unit ya. Sehingga total penerimaannya berapa? Ya. Total penerimaannya adalah 3.000 atau ya Rp750 per unit ya. Ya, dikali 3.000 unit. Ya. Nah, sama dengan berapa? Ya, Rp 225 nah, ya, Rp2.250.000 ya. Nah, ini adalah nilai TR yang maksimum. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah naikkan lagi harganya, ya, misalnya sudah naikkan jadi 800, maka total penerimaannya akan turun lagi, akan kurang dari Rp2.250.000, ya. Karena permintaannya akan turun. Ya, ketika sudah naikkan lagi menjadi 800 misalnya, maka kuantitasnya akan turun. Sehingga total penerimaannya akan kurang dari Rp2.250.000. Itu, ya. Nah, soal ini menerapkan satu rumus ya di dalam fungsi kuadrat ya. Jadi kalau misalnya ada fungsi kuadrat misalnya saja ya dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Terus ya di sini A-nya tidak boleh bernilai 0. Nih ya. Nah, ya. Maka fungsi kuadrat ini akan memiliki ya, koordinat titik balik ya, yaitu min B per 2A min B per 2A. Min B per 2A, koma, B per min 4A. B per min 4A. Ya. Ya. Dengan B-nya di sini adalah B kuadrat min 4C. Nah, jadi di soal ini digunakan rumus ini. Ya. Nah, sebentar ini perlu ditambahkan ya bahwa nilai ekstrim dari fungsi tersebut adalah ini nilai ekstrimnya. Ya. D per min 4A. Nah, D per min 4A ini namanya nilai ekstrim. Ya. Nah, nilai ekstrim itu apa? Ya. Di sini bisa mencakup baik nilai maksimum ya, atau nilai minimum. Itu namanya nilai ekstrim. Ya. Nah, nilai ekstrim dari fungsi tersebut ya adalah D per min 4A. Ya. Dan nilai tersebut dicapai apabila nilai X-nya sama dengan min B per 2A. Ya. Nih. Nah,
Jadi nilai ekstrim yang tadi ya, nilai ekstrim D per min 4A itu akan diraih apabila nilai X-nya sama dengan min B per 2A. Ya. Nah, di dalam soal ini bagaimana? Ya, dalam soal ini ya persamaannya adalah TR sama dengan ya di soal yang ini TR sama dengan 6000 P min 4P kuadrat ya. Ini 6000 P min 4P kuadrat. Ini ya. Nah, kata lain ini dapat dituliskan sebagai TR sama dengan min 4P kuadrat ditambah 6000 P ditambah 0. Ya. Jadi ini TR ini berperan sebagai Y-nya. Ya. P-nya berperan sebagai X-nya. Ya, di sini nilai A-nya berapa? Ya. Di sini nilai A-nya adalah min 4. B-nya itu adalah 6000. T-nya 0. Jadi ini merupakan suatu fungsi kuadrat dengan nilai A-nya negatif 4, B-nya 6000, C-nya 0. Ya. Nah, sehingga TR ini ya mencapai nilai maksimum apabila P-nya sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Ya. Yaitu sama dengan min B-nya berapa? 6000. Ya. Per 2 dikali A. A-nya min 4. Ya. 2 dikali min 4. Itu 6000 per 8 ya sama dengan 750. Ini yang tadi kan. Jadi di dalam penyelesaian soal yang tadi kita menggunakan rumus ini sebenarnya ya. Ini dipakai apa namanya itu? Teori ini yang dipakai. Ya. Nah, kemudian nilai ini nilai berapa? 2.250.000 ini ya. Nilai ini bisa didapat ya, bisa didapat dari D per min 4A ini nih. Ya. Kalau kita hitung D per min 4A ya. TR max itu sama dengan ya, sama dengan D per min 4A ya. D per min 4A ya. Nah, tadi kan D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC ya. Ini adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC ya. Per min 4A. Tuh, ya. Nah, sama dengan ya. B kuadrat berarti berapa? 6000 pangkat 2. Ya. Enam ribu pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C. A-nya berapa? A-nya min 4 ya. Min 4 dikali A dikali C. C-nya 0. Dikali 0. Ya. Per min 4 dikali A. Min 4 lagi. Ya. 6000 kuadrat dibagi 16. Itu sama dengan
Kalau dihitung Rp2.250.000. Nah itu. Jadi itu adalah penggunaan rumus min B per 2A, D per min 4A. Ya. Untuk mencari kondisi ekstrim ya, untuk mencari kondisi ekstrim. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan.